السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan, yang kita wajib untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Karena syukur artinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang paling besar adalah tauhid, larangan yang paling besar adalah syirik. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita masih membahas tentang prinsip iman. Meskipun kita sudah selesai membacanya di poin yang ke-42 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tetap kita akan masih bahas tentang masalah iman, karena masalah ini masalah penting, masalah pokok, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa di juz yang ke-7. Beliau menyebutkan bahwa masalah iman ini merupakan asluddin, arti pokoknya agama. Dan iman ini masalah yang paling penting dari semua masalah. Di antara alasannya bahwa iman itu yang paling penting, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa iman itu merupakan a'zam wajibin, merupakan sebesar-besar kewajiban kullifa bihil insanu fi hadhil hayat, artinya diwajibkan oleh Allah kepada manusia dalam hidup ini. Yang pertama kali iman kepada Allah. Yang kedua, kaunu haqqullahi ala ibadihi, bahwa iman ini merupakan hak Allah yang wajib atas hambanya. Dia wajib mengimani Allah dan dia wajib melaksanakan dari iman itu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian yang ketiga, bahwa nama iman dalam Al-Qur'an, kata beliau, anna ismal iman qad taqarrara dzikruhu fil Qur'an wal hadits akthar min dzikri sairil alfaz. Artinya nama iman itu berulang kali disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, lebih banyak dari penyebutan semua lafaz. Lafaz iman itu lafaz yang paling sering disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang paling sering disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, bahwa iman ini merupakan asluddin, pokoknya agama, prinsip agama. Yang kelima, bahwa orang yang mewujudkan iman
anna man haqqaqahu kana lahu al-fawzu wal-falahu wat-tamkinu fil ard wa man akhalla bihi kana lahu al-khusranul mubin. Bahwa orang yang mewujudkan iman ini, arti dengan i'tiqad, dengan perkataan, dengan perbuatan, dia laksanakan dengan benar, maka dia akan mendapatkan al-fawz, kana lahul fawz, artinya kesuksesan, wal falah, kemenangan, wa tamkin fil ard, dan dia mendapatkan kedudukan di muka bumi ini. Wa man akhalla bi kana lahul khusran mubin. Barang siapa yang merusaknya atau menyia-nyiakannya, artinya dia tidak mewujudkannya, maka dia akan mendapatkan kerugian yang nyata. Kemudian yang keenam, bihi yukhrajun nasu minadh-dhulumati ilan nur. Artinya dengan iman ini dikeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Artinya orang itu dia mendapatkan cahaya dengan sebab iman, dan dia gelap dengan sebab kufur dan kesyirikan. Makanya dengan iman ini dikeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Yang ketujuh, bihi yufraqu bainas su'ada'i wal ashqiya. Bahwa dengan iman ini akan terpisah antara orang-orang yang bahagia dengan orang-orang yang celaka. Dengan iman ini yufraqu bainas su'ada wal ashqiya. Dengan iman ini akan dipisahkan antara orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka. Wa man yuwali wa man yu'adi. Dan juga dipisahkan siapa orang-orang yang harus kita mencintai, yang kita loyal kepada dia, dan juga orang-orang yang kita harus memusuhinya. Dengan iman itu akan terlihat siapa orang yang kita cintai dan siapa orang yang kita musuhi. Itu diantara yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Ini panjang dibawa oleh beliau dalam kitabnya Majmu' Fatawa di juz yang ke-7. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, yang kita akan bahas sekarang ini berkaitan dengan bertambah dan berkurangnya iman. Di poin yang kelima dari poin yang ke-42 saya sebutkan bahwa iman dapat bertambah dengan ketaatan hingga mencapai kesempurnaan, dan dapat berkurang karena kemaksiatan hingga sirna dan tidak tersisa sedikit pun juga. Saya akan jelaskan dan saya akan ambil dari buku Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu, dari asbabu ziyadatul iman wa nuqsanihi, asbabu ziyadatul iman wa nuqsanihi, yang ditulis oleh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Sebagiannya sudah kita tulis, sudah dicatat oleh antum. Sekarang kita akan bahas dari awal tentang sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab-sebab berkurangnya iman. Bertambah dan berkurangnya iman. Dan ini penting untuk kita bahas. Sebab kita orang beriman harus bertambah iman kita kepada Allah Ta'ala. Harus bertambah keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Harus bertambah tawakal kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, dan yang lainnya. Apalagi di saat seseorang mendapatkan cobaan dan ujian, iman itu harus tetap ada dan bertambah imannya dia dalam semua keadaan. Di saat dia senang maupun di saat dia susah, itu iman mestinya tetap dan harus berusaha bertambah. Kalau seandainya dia berkurang, ya dengan sebab dosa dan maksiat, yang nanti kita akan bahas kalau memang waktunya cukup. Kita akan bahas dulu tentang sebab-sebab ziyadatul iman, asbab ziyadatul iman, sebab-sebab bertambahnya iman. Yang pertama yaitu ta'allum al-ilm an-nafi', belajar ilmu yang bermanfaat. Dan ini termasuk yang paling penting dan bermanfaat untuk bertambahnya iman, mempelajari ilmu yang bermanfaat.
Jadi ilmu nafi' itu ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu an-nafi' itu ilmu yang datang dari Rasulullah SAW, yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Nanti antum bisa baca buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Di situ saya bawakan penjelasan para ulama tentang definisi ilmu yang bermanfaat. Dasarnya adalah Quran Sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala ketika beliau memberikan definisi tentang ilmu. Kata beliau, fal ilmu nafi' huwa dhabtu nususil kitab wa sunnah wa fahmu ma'aniha wa taqayyud fi dhalika bil ma'thuri anis sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim fi ma'anil qur'ani wal hadith وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك والاجتهاد على تمييز صحيح من سقيمه أولا ثم الاجتهاد على وقوف على معانيه وتفهمه ثانيا وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع أنيب واشتغل. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf, bahwa ilmu yang bermanfaat yaitu mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, memahami makna-maknanya, dan diikat yang demikian itu dengan apa yang sudah ma'thur dari sahabat, arti difahami dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam memahami Al-Quran dan hadis, dan juga dari apa yang datang dari mereka berkaitan dengan pembicaraan masalah yang halal dan haram, tentang zuhud, tentang raqaik, arti berkaitan dengan zuhud, tentang masalah hati, kelembutan hati, dan juga tentang ilmu. Dan selain daripada itu, dan bersungguh-sungguh juga untuk membedakan antara yang sahih dan yang dhaif yang pertama kali. Kemudian itu yang pertama, harus bisa membedakan hadis-hadis itu yang sahih dan yang mana yang dhaif. Kemudian bersungguh-sungguh untuk mengetahui makna-maknanya dan memahaminya, itu yang kedua. Yang demikian cukup bagi orang yang berakal. Artinya Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf cukup bagi orang yang berakal, nggak perlu lagi cari yang lain, nggak perlu cari ilmu yang lain, apakah itu filsafat, ilmu kalam atau yang lainnya. Karena di zaman beliau ini banyak orang sesat dengan sebab filsafat dan ilmu kalam, dan dia menyibukkan dengan ilmu yang bermanfaat, dan betul-betul dia sibuk dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang ilmu atau keutamaan ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Untuk perhatikan, kalau disebutkan ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Kalau Allah mengangkat derajat orang berilmu, ya ilmu syar'i. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman dan dari kalian dan orang berilmu berapa derajat? Maksudnya ilmu syar'i. Begitu juga Nabi bersabda SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, maksudnya ilmu syar'i. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan al jannah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan al jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Di sini sahih riwayat Muslim. Maksudnya ilmu syar'i. Itu yang dikatakan ilmu dalam Al-Qur'an dan keutamaannya itu adalah ilmu syar'i. Maka dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wal muradu bil ilmi al ilmu syar'i, yang dimaksud dengan ilmu, ilmu syar'i, alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'ala al-mukallaf min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi wal ilmi billahi wa sifatihi wa ma yajibu lahu min al-qiyam bi amri wa tanzih 'an an-naqais wa madaru dhalika ala tafsir wal hadith wal fiqh. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang pertama, yang dimaksud dengan ilmu, ilmu syar'i
yang memfaedahkan mengetahui apa yang wajib atas seorang mukallaf. Apa yang wajib atas seorang yang sudah balik itu apa yang wajib dari urusan agama ini, dalam dia beribadah kepada Allah dan juga dalam dia bermuamalah. Begitu juga dia wajib mengetahui tentang ilmu, mengetahui tentang nama dan sifat Allah SWT, dan juga dia wajib mengetahui apa yang wajib dilaksanakan dari perintah Allah. Kemudian dia wajib mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan. Yang demikian berputar pada tafsir, hadis dan fiqih. Sebenarnya yang pokok lagi ya tentang masalah tauhid. Itu yang wajib yang pertama kali. Jadi kita harus berusaha untuk thalabul ilmi dan terus nuntut ilmu. Saya dan antum sama. Kita sebagai talibul ilm. Saya sama antum sama talibul ilm. Kalau kita sebagai talibul ilm tetap wajib nuntut ilmu. Ketika kita masih kecil, sudah balik, sudah dewasa, sudah nikah, sudah punya anak, tetap wajib nuntut ilmu. Kita sudah tua, tetap wajib nuntut ilmu. Enggak berhenti itu. Predikat talibul ilm enggak berhenti sampai kita wafat. Makanya kata para imam, sampai kapan wahai imam kita nuntut ilmu? Sampai masuk ke liang kubur. Begitu penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya rahimahumullah. Jadi jangan berhenti. Jadi jangan orang nuntut ilmu berhenti ketika dia sudah nikah. Ini salah. Tetap nuntut ilmu. Sudah punya anak tetap wajib nuntut ilmu. Dia harus meluangkan waktunya untuk talabul ilmi. Karena majlis ilmu ini majlis penyubur iman. Majlis ilmu, majlis penyubur iman, dan termasuk riyadul jannah, taman-taman sorga. Itu perhatikan itu. Nggak boleh kita tinggal untuk ilmu. Nggak ada majlis untuk ilmu, ya kita baca di rumah. Baca kitab-kitab para ulama, ulama salaf. Baca kitab-kitab hadis. Baca kitab tafsir. Harus terus nuntut ilmu, nggak boleh berhenti. Makanya Allah mensifatkan tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan orang yang berilmu. Seperti Allah sebutkan dalam surah Saba di ayat 6. Wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika wal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dalam surah Saba ayat 6, dan orang-orang yang diberikan ilmu melihat bahwa apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itu benar dan menunjuki jalan Allah yang maha gagah dan juga maha terpuji. Disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan utul ilma itu para sahabat radhiyallahu ajma'in. Allah menyebutkan mereka adalah orang-orang yang memberikan ilmu. Maka kita harus berusaha menjadi orang yang menuntut ilmu syar'i. Karena diangkatnya derajat itu dengan thalabul ilmi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat orang beriman dan kalian dan orang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam surah Al-Mujadala ayat 11. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj di ayat 54, وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Agar orang-orang yang diberikan ilmu mengetahui bahwasanya itu benar dari Allah, Al-Quran benar, sehingga mereka beriman dengannya dan tunduk hati mereka, dan sesungguhnya Allah menunjuki orang beriman ke jalan yang lurus. Dalam surah Al-Hajj ayat 54. Dan masih banyak lagi ayat-ayat ini. Dan juga kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa dan takut kepada Allah, ya harus kita nuntut ilmu. Harus nuntut ilmu. Makanya Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah itu maha gagah dan maha pengampun. Dalam surah Fatir ayat 28. Dan juga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man
yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka diberikan pemahaman tentang agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, diberikan dia pemahaman tentang agama. Berarti kebalikannya, kalau Allah tidak kehendaki kebaikan, Allah enggak berikan pemahaman dia tentang agama. Makanya antum bersyukur kepada Allah diberikan hidayah untuk thalabul ilmi, kemudian kita minta lagi kepada Allah agar diberikan pemahaman tentang agama ini dan diberikan juga taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Ilmu kalau nggak diamalkan nggak ada manfaatnya sama sekali. Tujuan kita thalabul ilmi untuk diamalkan. Dan juga banyak sekali hadis Nabi SAW tentang keutamaan ilmu, puluhan keutamaan ilmu. Di dalam hadis Nabi menyebutkan SAW ketika menyebutkan tentang keutamaan ilmu, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamar lailatul badri 'ala sa'il kawakib wa innal ulama warathul anbiya wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama merupakan pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, dia mendapatkan bagian yang banyak. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir. Jadi disebutkan bahwa keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang. Dan keutamaan sesungguhnya para ulama pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ini harus diperhatikan oleh para dai, para ustadz, para penuntut ilmu, bahwa ulama itu, para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mewariskan ilmu, yang harus dia berusaha mencari itu ilmu, gitu. Bukan menumpukan harta, bukan. Yang dicari adalah ilmu, yang disebarkan didakwakan adalah ilmu. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, yang mereka wariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, dia mendapatkan bagian yang banyak. Makanya orang yang thalabul ilmi, semakin dia nuntut ilmu dan dia memahaminya dan dia mengamalkannya, akan bertambah imannya dia. Dan antum terasa itu. Semakin antum nuntut ilmu dan berusaha untuk memahaminya dan mengamalkannya, akan bertambah ilmu itu, akan bertambah iman itu. Dan ini harus diperhatikan bahwa kita menuntut ilmu ini untuk diamalkan, bukan sekedar untuk ilmu. Dan mestinya semakin kita menuntut ilmu, akan bertambah iman kita kepada Allah, bertambah takut kita kepada Allah, tambah tawakal kita kepada Allah. Terus seperti itu. Bukan tambah takut, bukan. Justru kita dengan menuntut ilmu ini takutnya tambah takut kepada Allah, bukan tambah takut kepada keadaan yang ada, bukan takut kepada musibah, tambah takut kepada Allah, tambah takut kepada azabnya, takut kepada siksanya, takut kalau dia mati dalam keadaan su'ul khatimah dan yang lainnya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada musibah, cobaan, ujian. Cobaan, ujian itu Allah yang berikan. Tapi bagaimana kita bermuamalah dengan ujian itu? Mesti orang beriman dengan cobaan, ujian bertambah di iman dia kepada Allah Taala. Karena dia tahu, karena dengan cobaan ujian itu akan apa? Di antara hikmahnya apa? Di antara faedah dari musibah ujian apa? Apa? Akan menggugurkan dosa-dosa dia. Justru dia bersyukur kepada Allah. Dengan cobaan, ujian, penyakit, Allah akan gugurkan dosanya dia. Kita ini kena duri aja dapat ganjaran selama dia redho dan sabar. Atau orang sedih aja dapat ganjaran. Itu indahnya agama Islam. Makanya harus diketahui oleh orang beriman. Gitu. Bukan dia gelisah, panik, bukan. Orang berilmu itu menghadapi keadaan tenang dia, tidak panik. Dan bertambah iman dia kepada Allah. Dan sudah kita bahas pada pekan yang lalu.
Orang beriman itu dalam berbagai macam kondisi akan bertambah imannya. Bahkan ditakut-takuti bertambah imannya. Itu Anda melihat di halaman 358. Surah Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang ketika ada orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kalian takutlah kalian kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Dalam surah Ali Imran ayat 173. Jadi semakin tambah dia nuntut ilmu, semakin tambah takut kepada Allah, semakin bertambah imannya. Ini harus kita perhatikan ini. Jadi orang yang talabul ilmi akan diberikan taufik oleh Allah Taala untuk melaksanakan amal-amal yang saleh, tapi dia harus berusaha berdoa kepada Allah agar diberikan taufik untuk mentaati Allah Taala. Bab ilmu aja banyak orang untuk ilmu, tapi nggak diberikan taufik oleh Allah. Maka ini penting untuk minta kepada Allah. Di samping minta, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah. Karena Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Taha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah aku ilmu. Ibnu Mas'ud menjelaskan dalam doanya, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kami iman, keyakinan, dan juga pemahaman. Ini dihasankan oleh Al-Hafidh dalam kitabnya Fathul Bari tentang perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah iman, keyakinan, dan juga pemahaman. Jadi ilmu tetap kita minta, juga kita minta keyakinan. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, dengan kita menuntut ilmu syar'i ini harus bertambah ibadah kita kepada Allah, tambah ketaatan kita kepada Allah, tambah iman kita kepada Allah. Makanya setiap ilmu yang tidak menambah iman dia, maka ini merupakan kesia-siaan, kata Ibnu Qayyim. Ilmu yang dituntut enggak menambah keimanan merupakan kesia-siaan. Maka kita harus berusaha bagaimana dengan menuntut ilmu ini bertambah iman kita kepada Allah. Yang kedua, qiraatul Quran al-Karim wa tadabburuhu. Qiraatul Quran al-Karim wa tadabburuhu, membaca Al-Quran al-Karim dan juga mentadabburkannya. Ini juga akan menambah iman. Dan saya sudah jelaskan bahwa seorang muslim menghatamkan Quran dalam sebulan itu 1 kali. Kalau dia mampu dalam 20 hari dia sudah hatam. Kalau dia mampu 15 hari. Kalau dia mampu lagi 10 hari, berarti sehari dia baca 3 juz. Jadi usahakan tuh. Bab yang memerintahkan demikian adalah Rasulullah SAW, Iqra'il Quran fi syahr. Baca Al-Quran dalam sebulan, maksudnya hatamkan Quran selama sebulan. Berarti sehari 1 juz. Iqra'u fi 20 lailah. Baca dalam 20 hari, berarti sehari 1,5 juz. Itu harus baca tuh. Harus luangkan waktu untuk baca. Iqra'u fi 20, kata Nabi. Bacalah selama 10 hari, hatamkan Quran 10 hari. Berarti sehari 3 juz. Kemudian Iqra'u fi 70. Bacalah dalam sepekan. Artinya sehari 4 juz. Ini Nabi SAW yang menganjurkan. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang itu harus berusaha tuh. Baca Al-Quran, kemudian tadabbur isinya, baca tafsirnya. Kan tafsirnya ada. Antum gak bisa bahasa Arab, terjemahnya ada sekarang ini. Tafsir Ibnu Katsir. Antum baca. Kalau tafsir Ibnu Katsir antum baca, tafsir As-Sa'di antum baca juga. Sudah diterjemahkan. Ya, setiap hari harus ada kita baca kitab-kitab ini. Dan ini kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dengan kalimat barakah
wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan, yang diberkahi oleh Allah. Ikutilah isinya dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang dirahmati oleh Allah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa litadhakkara ulul albab, dalam surah Shad. Kalau yang tadi dalam surah Al-An'am ayat 155, kalau ini dalam surah Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa litadhakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi agar mereka mentadabburkan ayat-ayatnya dan agar orang yang berfikir itu ingat. Dan Al-Quran ini akan menunjuki manusia kepada yang lebih baik. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran menunjuki kepada jalan yang lebih lurus, memberikan kabar kepada orang beriman yang melakukan amal-amal saleh bahwa mereka mendapatkan ganjaran yang besar. Dalam surah Al-Isra ayat 9. Kemudian juga Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai nasihat, dan juga sebagai syifa, obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dalam surah Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar, artinya sebagai penyembuh, sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman, dan tidak menambah bagi orang zalim kecuali kerugian. Makanya Allah suruh ingatkan manusia dengan apa? Dengan apa Allah suruh ingatkan? Dengan Quran. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Quran bagi orang yang takut kepada ancaman Allah Ta'ala. Diingatkan dengan Quran, bukan dengan cerita, bukan dengan dongeng, bukan dengan segala macam. Sudah kan banyak orang mengingatkan manusia dengan berbagai macam, itu salah. Ingatkan manusia dengan apa? Al-Quran. Wa dzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Di akhir surah Qaf, antum lihat di akhir surah Qaf, surah yang ke-50, supaya manusia ini memahami bahwa peringatan itu dengan Quran. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Quran bagi orang yang takut kepada ancaman Allah. Dan Al-Quran ini peringatan bagi orang yang mempunyai hati. Itu di surah Qaf juga, di ayat 37-nya Allah menyebutkan inna fi dzalika ladzikra liman kana qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya demikian itu merupakan peringatan bagi siapa? Bagi orang yang punya hati. Berarti orang kalau diingatkan dia nggak mau juga mendengar, nggak mau taat, berarti nggak punya hati dia. Allah menyebutkan inna fi dzalika ladzikra liman kana qalbun, bagi orang yang punya hati. Wa al-qasama, dan orang juga yang mau mendengarkan kebaikan. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Jadi ini Allah sudah ingatkan demikian. Al-Quran sebagai peringatan. Makanya kita ingatkan manusia dengan Quran. Dan kita harus baca itu tiap hari Al-Quran. Makanya Nabi suruh khatamkan dalam 1 bulan, 20 hari, atau 10 hari, atau sepekan, tiap hari itu baca Al-Quran. Kemudian tadabburi isinya. Ini kitab yang diberkahi Allah sebagai petunjuk, sebagai syifa, arti penawar, obat dari berbagai macam penyakit, dari penyakit syahwat dan penyakit syubhat, dan juga sebagai kabar gembira bagi orang beriman, sebagai rahmat bagi sekalian alam, sebagai peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. Dan Allah tunjukkan dengan Al-Quran ke jalan yang lurus. Dan juga masih banyak yang lain lagi. Dan orang kalau baca Al-Quran dan memahami isinya, dia akan mendapatkan betul-betul ilmu yang banyak dalam Al-Quran ini. Makanya dia memuji Allah dengan membaca Al-Quran. Dan kita harus tadabbur, bukan sekedar baca saja. Baca tetap kita hatamkan tetap, tapi berusaha juga untuk membaca
artinya, membaca tafsirnya, dan juga mengamalkannya. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha, dalam surah Muhammad ayat 24. Apakah mereka tidak mentadaburkan isi Al-Quran atau hati mereka digembok? Dan orang beriman ketika disebutkan Al-Quran akan bertambah imannya dia. Makanya dibacakan Al-Quran bertambah imannya orang beriman itu. Apalagi dia baca, dia pahami, akan bertambah. Dan banyak penjelasan para ulama yang nggak perlu saya baca, penjelasan Syekh As-Sa'di dan yang lainnya tentang manfaat, apalagi penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Beliau menyebutkan, perhatikan ini, kata Ibnu Qayyim begini, qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa bil jumlati fala syai'a anfa'u lil qalbi min qira'atil Qur'an bit tadabburi wat tafakkuri. Itu perhatikan. Wabil jumlah, kesimpulannya, maka tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi hati manusia melainkan dengan membaca Al-Qur'an. Apalagi kondisi orang banyak kena musibah, banyak petaka, banyak penyakit, banyak juga yang meninggal dunia. Justru yang paling manfaat kita Al-Qur'an, membuat hati kita tenang. Karena Quran termasuk apa? Zikir. Allah menyebutkan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahui dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang. Al-Quran zikir. Maka Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikir, yaitu Al-Quran, dan kami menjaganya. Al-Quran sebaik-baik zikir. Makanya tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi hati manusia melainkan dengan membaca Al-Quran bit tadabbur wat tafakkur, dengan tadabbur, berusaha untuk memahami isinya, wat tafakkur, memikirkan isinya. Dan beliau menyebutkan fa innahu jami'un li jami'i manazilis sairina wa ahwalil 'amilina wa maqamatil 'arifin wa huwa alladhi yurithul mahabba wasyauq والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله وكذلك يجزر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. Kata Imam Qayyim rahimahullah, kesimpulannya tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati melainkan membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafakkur. Karena seluruh, artinya ini mengumpulkan bagi semua orang-orang, kedudukan orang-orang yang berjalan, dan juga keadaan orang-orang yang mengamalkannya, dan kedudukan orang-orang yang mengetahui tentang isi Al-Quran. Dan Al-Quran akan mewariskan kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, bertaubat kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, ridha kepada Allah, dan menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah, bersyukur hanya kepada Allah, sabar, dan seluruh keadaan yang dengannya hati ini akan hidup dan sempurna. Demikian juga akan mencegah dari semua sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang tercela, yang dengannya hati ini akan rusak dan binasa. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Dan antum perhatikan, kalau antum membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya, Allah akan angkat derajat kita. Kenapa umat Islam nggak diangkat derajatnya? Ya karena mereka nggak baca Al-Quran, mereka nggak paham isi Al-Quran, mereka nggak mengamalkan isi Al-Quran. Kalau dia baca seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang Al-Quran itu diumpamakan oleh para ulama seperti Quran berjalan, hidup Quran itu, dibaca, difahami, diamalkan, dan akhlaknya mereka akhlak Al-Quran. Itu yang Nabi sabdakan, diangkat derajat mereka. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin. Allah mengangkat dengan Quran ini berapa kaum dan Allah rendahkan berapa kaum. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu juga Nabi bersabda SAW, wal Qur'an hujjatan laka au alaika. Itu perhatikan, kita akan ditanya di hari kiamat nanti, Quran itu sebagai hujjah bagi kamu atau atas kamu. Bagi kamu kalau kamu mengamalkan,
Al-Quran akan jadi syafaat dan akan membela kita dari kiamat. Tapi ketika kita baca dan kita nggak mengamalkannya, apalagi yang nggak baca sama sekali, itu alaika, akan jadi hujah bagi kita. Artinya akan dituntut dia di hari kiamat dengan sebab itu, dan akan direndahkan dan hinakan dengan dia tidak membaca Al-Quran, tidak mau memahaminya dan tidak mau mengamalkannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya kata Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, lam yujalis, perhatikan, lam yujalis hadzal Qur'an ahadun illa qama anhu biziyadatin aw nuqsanin. Tidaklah seorang duduk bersama Al-Quran, dia memahaminya, membacanya, memahaminya, melainkan dia akan berdiri sesudah baca itu, bertambah imannya atau kurang. Bertambah bagi orang yang berusaha untuk memahaminya, memikirkannya, dan berusaha dia untuk meyakini isi Al-Quran itu, bertambah imannya. Tapi nuqsan bagi orang yang hanya membaca saja, dia tidak berusaha dia untuk mengamalkannya dan memikirkannya. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd, dan juga Al-Ajuri dalam kitabnya Akhlaq Hamalatul Quran, dan juga Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Jadi bukan, kata Imam Hasan Al-Basri ketika menjelaskan tentang tadabbur Al-Quran, bukan sekedar menghafalnya saja, mengetahui hurufnya atau tajwidnya saja, tapi dia harus betul-betul memahami isinya, memahami Al-Quran, tujuan apa dia diciptakan oleh Allah, dan dia beribadah hanya kepada Allah, dan seterusnya. Jadi ini yang kedua, tentang bertambahnya iman dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ula, mengetahui nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Ini mengetahui ini manfaatnya sangat besar ini. Mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang tinggi. Dan membahas tentang nama Allah yang indah dan sifat yang tinggi, dan sibuk untuk mengetahuinya, memahaminya, ini pembahasan yang banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Di antaranya, yang pertama di antara manfaat kita mempelajari nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, anna ilma tauhidil asma wa sifat asyraful ulumi wa ajalluha al itlaq. Bahwa ilmu tauhid al asma wa sifat merupakan asyraful ulum, ilmu yang paling mulia secara mutlak, yang paling mulia, yang paling tinggi secara mutlak. Di antara manfaatnya lagi, anna ma'rifatullah tad'u ila mahabbatihi wa khasyatihi wa khawfihi wa rajai wa ikhlasil amal lahu, wa hadha 'ainu sa'adatil 'abd. Mengetahui Allah, artinya mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, akan membawa manusia untuk mencintai Allah, takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, dan mengikhlaskan amal karena Allah. Dan ini merupakan hakikat dari kebahagiaan seorang hamba. Wala sabila ila ma'rifatillahi illa bi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi wa tafaqquh fi fahmi ma'aniha. Dan tidak ada jalan untuk mengetahui Allah kecuali dengan mengetahui nama-nama dan sifatnya, dan juga belajar untuk memahami makna-maknanya. Di antara yang manfaat yang ketiga, annallaha khalaqal khalqa liya'rifuhu wa ya'buduhu wa hadha huwal ghayatul matlubatu minhum. Bahwa Allah SWT menciptakan makhluk agar mereka mengetahui Allah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Jadi Allah menciptakan makhluk ini agar mereka mengetahui tentang Allah, beribadah hanya kepada Allah,
Wa hadha huwal ghayatul matluba minhum. Dan ini merupakan tujuan yang dituntut dari mereka. Fal ishtighalu bidzalika ishtighalun bima khuliqa lahul 'abd. Kita sibuk dengan mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Kita sibuk dengan tujuan apa kita diciptakan ini? Tujuannya agar kita beribadah hanya kepada Allah SWT. Yang nanti masuk juga kepada tauhid al-uluhiyah. Kemudian di antara manfaatnya lagi bahwa anna ahada arkanul iman bal afdaluha wa asluha al-imanu billah. Bahwa kita mempelajari nama dan sifat Allah merupakan salah satu rukun iman yang paling utama dan pokoknya, yaitu iman kepada Allah. Kalau bicara iman kepada Allah, iman tentang adanya Allah, iman tentang rububiyahnya Allah, iman tentang uluhiyahnya Allah, iman tentang asma was sifat. Ketika orang mengatakan beriman kepada Allah, itu mengandung 4 perkara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika kita mengatakan iman kepada Allah, itu mengandung 4 perkara. Yang pertama, iman tentang adanya Allah Ta'ala, iman biwujudillah. Yang kedua, iman kepada rububiyahnya Allah Ta'ala, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta dan yang lainnya. Yang ketiga, iman tentang uluhiyahnya Allah, bahwa Allah satu-satunya yang wajib kita ibadahi. Yang keempat, iman kepada asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Kalau kita pelajari ini, akan bertambah iman kita, bertambah keyakinan kita kepada Allah. Itu penting itu. Itu diantara manfaatnya. Makanya ketika seorang terkena musibah, dia harus menyaksikan dari 6 sisi. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, dan ini berkaitan dengan asma wa sifat. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau, masyahidul maqduril makruh, ada beberapa persaksian ketika kita mendapatkan takdir yang buruk. Iman itu kepada takdir ada berapa? 2. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman kepada qadar baik dan buruk. Kata Imam Nuqayyim, masyahidul maqduril makruh, persaksian kita terhadap takdir yang kita nggak sukai. Sakit, ada wabah, dagang kita rugi, kematian, keluarga kita ada yang meninggal dunia. Ini sesuatu yang nggak kita sukai, tapi harus ada persaksian kita kepada tauhid. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, ketika terjadi sesuatu yang menimpa kita yang kita nggak sukai, itu ada 6. Yang pertama, masyhadu tauhid. Yang kedua, masyhadul adl. Yang ketiga, masyhadur rahmah. Yang keempat, masyhadul hikmah. Yang kelima, masyhadul hamdi. Yang keenam, masyhadul ubudiyah. Yang pertama, masyhadu tauhid. Kita ingat bahwa kita diperintahkan Allah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh kita berbuat syirik. Ketika terjadi sesuatu yang kita enggak sukai, kita harus tetap dalam tauhid kepada Allah, bahwa Allah yang menetapkan, Allah yang menakdirkan semuanya ini, dan apa yang Allah takdirkan itu baik. Bahwa kita tetap harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, karena yang mengatur alam semesta yang satu, yaitu Allah SWT, yang memiliki langit dan bumi dan seisinya adalah Allah. Kita ini milik Allah. Ketika terjadi sakit, ya Allah yang kehendaki untuk kita. Tujuannya apa? Allah kok mengendaki kita sakit? Apa tujuannya? Untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dan ternyata apa lagi Allah mengendaki kita sakit? Supaya kita ini gugur dari kezoliman kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, kekerasan hati. Yang kadang-kadang nggak bisa hati keras itu kecuali dengan sakit, dikasih sakit oleh Allah. Baru dia tunduk hatinya kepada Allah Ta'ala.
Itu manfaat. Allah kasih sakit manfaat. Allah kasih sakit itu. Agar kita ingat mentauhidkan Allah SWT. Itu harus kita ingat itu. Banyak faedahnya. Dikasih orang dagang kemudian rugi, dia akan ingat. Gitu. Nggak selamanya manusia itu untung. Dia harus jujur. Dan apa yang harus dia tuh banyak yang dia harus lihat semuanya itu. Atau kematian yang dia alami. Bahwa ini milik Allah. Kita milik Allah. Bahwa yang miliki Allah. Maka ketika ada orang meninggal dunia, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah. Bukan milik suami, bukan milik istri, bukan milik anak, bukan milik orang tua, bukan milik yang lain. Allah yang memiliki, Allah yang mengambil, dan itu sudah datang ajalnya. Kita wajib mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, masyhadul adil, bahwa Allah adil, semua perbuatan Allah adil, nggak ada kezaliman. Allah berfirman dalam hadits qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku kezaliman, maka aku haramkan juga sekalian jangan kalian berbuat zalim. Jadi Allah itu maha adil. Allah nggak pernah berbuat zalim. Maka Allah menyebutkan innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun, juga nggak pernah zalim. Tetapi manusia itu menzalimi diri mereka sendiri. Jadi Allah itu maha adil. Jadi ketika orang kena musibah, kena petaka, Allah adil. Allah itu maha adil. Allah nggak zalim kepada kita. Tentu ada hikmah di balik itu semuanya. Yang nanti akan ada tentang masyadul hikmah. Yang ketiga, masyadul rahmah. Dan ini sudah saya sampaikan juga berapa kan yang lalu, bahwa Allah itu arhamur rahimin. Ketika Allah memberikan kita sakit, cobaan, ujian, musibah, sampai kematian, yang mencabut nyawa itu adalah arhamur rahimin. Allah yang maha kasih dan sayang. Allah lebih sayang. Ketika seorang itu dia sayang kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kemudian mereka meninggal, yang mencabut nyawa mereka siapa? Arhamur rahimin. Allah yang maha sayang. Perhatikan itu. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari, ketika ada seorang wanita yang dia setiap ketemu anak kecil, dia seorang tawanan perang, ketika ketemu anak kecil dia susui karena sayangnya. Kata Nabi, apa mungkin wanita ini akan melemparkan anak ke dalam api? Nggak mungkin, karena sayang pada anak. Allah lebih sayang daripada wanita ini kepada anaknya. Hadis sahih Bukhari. Allah lebih sayang daripada seorang itu kepada anaknya. Jadi ketika seorang itu terkena musibah, petaka, ujian, kematian, Allah sayang. Bukan Allah zalim, tidak, Allah sayang. Gitu. Kemudian yang keempat, masyhadul hikmah. Masyhadul hikmah artinya persaksian bahwasanya Allah itu mempunyai hikmah yang sangat besar. Setiap kejadian, setiap petaka, musibah itu mesti ada hikmahnya. Cobaan dan ujian itu banyak, puluhan hikmah yang dapat kita ambil manfaat. Dan kata Al-Imam Nuqayyim, ketika ada cobaan, ujian, mungkin ada ribuan hikmah yang dapat kita ambil, yang kita petik itu dari cobaan ujian itu. Banyak hikmahnya. Kan dikasih ujian itu orang agar kembali kepada Allah, agar dia bertaubat kepada Allah, agar dia merasakan bahwasanya yang susah itu bukan hanya dia, banyak manusia yang susah. Agar dia juga menyayangi makhluk yang lain, agar dia kembali kepada Allah, agar dia taat kepada Allah, dan yang lain banyak sekali hikmahnya. Bahwa kalau nggak dikasih ujian, manusia akan sombong, akan angkuh. Kalau nggak dikasih ujian, juga manusia akan tetap dengan dosa-dosa yang sekian banyak. Maka dikasih cobaan ujian itu. Hikmah Allah, Allah maha bijaksana, Allah hakim. Itu diantara nama dan sifat Allah, artinya hakim Allah. Kemudian masyarul hamd. Yang kelima, yaitu menyaksikan pujian Allah. Semuanya memuji Allah Ta'ala, karena Allah yang senang untuk dipuji. Jadi orang dengan dia mendapatkan cobaan, ujian, tetap memuji Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia puji Allah Ta'ala, karena dengan cobaan, ujian, Allah menggugurkan dosanya, menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya. Bahkan Allah
memasukkan dia ke surga. Bahkan ada orang yang dia diwafatkan anaknya yang masih lucu anaknya. Malaikat mencabut nyawanya. Kemudian ketika dicabut nyawanya, si wanita ini mengucapkan alhamdulillah. Bayangkan tuh. Anaknya meninggal, alhamdulillah. Sekali puji bagi Allah. Karena nggak bisa apa-apa juga dia. Karena sudah ajal, nggak bisa ditolong dengan apapun juga, nggak bisa, sudah datang ajal. Kemudian Allah tanya kepada malaikat, dan Allah Maha tahu bagaimana hambaku mengucapkannya. Dia ucapkan alhamdulillah. Kata Allah, ibni lahu baitan fil jannah baitul hamd. Bangunkan dia rumah di sorga, namakan dengan baitul hamdi, rumah yang dia memuji Allah Ta'ala. Jadi dapat cobaan, ujian, dia memuji Allah. Bukannya dia marah, murka, suudzon kepada Allah, nggak boleh. Justru Allah memberikan itu agar dia memuji Allah, menyanjung Allah, baitul hamdi. Atau yang pernah saya bawakan kisah Ummu Sulaim dengan Talha radhiyallahu anhu, yang anaknya meninggal, tenang Ummu Sulaim, tenang, nggak gelisah, nggak panik. Suaminya datang, bagaimana? Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana keadaan anak kita? Lebih tenang daripada yang pertama tadi. Maksudnya meninggal dunia. Kemudian ini wanita loh yang melahirkan, tenang dia, sampai disediakan makan malam suaminya, kemudian sampai diajak bercampur suaminya, subhanallah. Baru besok pagi dikabarkan bahwa anak kamu meninggal. Kemudian ditanyakan oleh Abu Talha kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah mendoakan keduanya agar mendapatkan barokah dari malam mereka bercampur dan mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah. Dan terbukti itu doanya Rasulullah SAW. Dia sabar, redho, bahkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, masyhadul ubudiyah. Masyhad al-ubudiyah yaitu persaksian ibadah kepada Allah. Karena dengan cobaan, ujian ini Allah ingin melihat kita bagaimana kita ini. Di saat kita senang, di saat kita suka, bagaimana? Di saat kita senang, kita wajib apa? Wajib apa? Bersyukur. Ini ibadah yang besar, syukur. Ketika kita percobaan, ujian, ibadah yang besar apa? Sabar. Makanya Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa al-mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mengherankan urusannya orang mukmin, semua urusannya baik, dan itu nggak diberikan kecuali hanya kepada orang mukmin saja. Apabila dia mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik buat dia. Tapi ketika dia dapat cobaan, ujian, musibah, kesulitan, dia bersabar dan itu baik buat dia. Ini ibadah kepada Allah. Maka kita harus bersyukur atas semua nikmat dan kita bersabar ketika dapat cobaan, ujian, musibah dan yang lainnya. Saya pikir cukup sampai di sini. Jadi sampai kita baru sampai 3 untuk bertambah iman, sampai kepada ma'rifatu asma'il husna wa sifatihil ula. Dan ini masih muqaddimah ya, tentang nama-nama Allah, belum semuanya. Dan orang kalau dia sudah mengetahui tentang nama-nama Allah, dia tambah takut kepada Allah. Maka ada sebagian ulama salaf mengatakan, man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf, man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf. Barang siapa yang dia mengenal Allah, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.